Shalom saudara, saat ini Tuhan sedang terus bukakan pewahyuan lebih lagi mengenai kerajaan Allah. Dan ini sudah waktunya untuk kita tubuh Kristus semakin dipulihkan. Ini yang Tuhan Yesus bilang, datang kepadaku, serahkan segala beban, sebab kuknya aku mudah dan bebanku ringan. Belajar akan aku lemah lembut dan rendah hati. Maka jiwamu akan ada ketenangan, rest, istirahat dari kegelisahan, dari satu kesadaran di mana segala sesuatu dipusatkan pada diri kita, terus seolah-olah kita yang harus ketemu jalan keluarnya, harus lari lebih kencang, ya kan, tekan, pikir lebih lagi, banting tulang lebih keras, ya. Tapi firman Tuhan mengatakan kita sudah orang benar, kita hidup oleh iman. Dan bukan berarti lantas kita jadi pasif, kita jadi malas, tidak. Karena Tuhan Yesus tidak begitu. Justru kita menjadi orang-orang yang giat, ya kan, orang-orang yang tidak pernah kehilangan pengharapan. Ada sesuatu burning bush, ya, ada semak itu waktu Kirakusyara, waktu Musa ketemu Tuhan, ya kan, itu di semak itu terbakar, tapi semaknya tidak habis. Ada sesuatu di dalam kita karena ada Roh Kudus dalam kita. Dan saat kita sedang mengalir di dalam sistem kerajaannya, di dalam hukum roh kehidupan, ya kan, ada suatu kuasa. Karena kerajaan Allah itu adalah kuasa. Kita akan menjadi orang-orang yang ada semangat, ya kan, orang-orang yang mau giat. Amin, saudara. Thank you, dan kita nggak akan dikecewakan. Puji Tuhan, haleluya. Firman Tuhan mengatakan kita sudah dilepaskan dari kuasa kegelapan, dan ini selamanya. Amin, saudara. Oleh persembahan tubuh Yesus satu kali selamanya, kamu sudah dikuduskan, ya kan, dia sudah dapat kelepasan yang kekal. Ibrani 9, tidak ada yang bisa memisahkan kita lagi dari kasih Allah Bapa yang berada dalam Kristus. Amin. Dan semakin kita mengerti secara detail, lebih lagi kita lihat firman-Nya, apa latar belakang jiwa kita, ya, bagaimana kita hidup, ya, mungkin dari pengaruh dari orang tua, didikan orang tua, ya kan, dari apapun juga, ya kan, semua itu menimbulkan banyak masalah karena ada iblis, ya kan. Jadi kita nggak perlu menyesalin karena di dalam Kristus dia sudah siapkan jalan keluarnya. Salah satunya ialah, ya, firman Tuhan mengingatkan kita untuk kita jangan suka membanding-bandingkan diri kita. Ya kan, kita nggak perlu membanding-bandingkan diri kita karena orang tua karena tidak mengerti, ya. Orang tua itu karena tidak mengerti maksudnya baik, ya kan. Kita nggak usah sakit hati, kita nggak usah kecewa, karena Alkitab bilang seluruh dunia sudah berada di bawah kuasa si jahat. Amin. Dan dia tuh mencuri, membunuh, merusakkan dengan apa? Dengan dia menipu. Amin, saudara. Sehingga kalau kita lebih mengerti ini, kita sudah dimerdekakan, kita akan mengalami realita ini. Ya, saya bacakan, saudara, ya, saya bacakan. Ya kan, dari 2 Korintus 10 ayat 12. Memang kami tidak berani menggolongkan diri kepada atau membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memujikan diri mereka sendiri. Mereka mengukur dirinya dengan ukuran mereka sendiri dan membandingkan dirinya dengan diri mereka sendiri. Alangkah bodohnya mereka itu. Ya kan? Jadi juga di 2 Korintus 5, ya kan, kalau saudara baca dikatakan bagaimana kita sudah ciptaan baru. Terus kita seharusnya kalau sebagai ciptaan baru, kita kesadaran itu bahwa kita sudah ciptaan baru, biar itu lebih lagi mendominasi jiwa kita, sehingga kita lepas dari kebiasaan suka membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain tanpa kita sadarin. Ya kan, mungkin ada orang tua begitu, ya kan, kamu kenapa sih gak seperti kakakmu atau seperti si Anu, ya kan, seperti adikmu, ya kan, sehingga itu sudah terbiasa, kebiasaan itu sudah terbiasa. Terus dari situ orang itu ngajarin lagi anaknya begitu, karena mungkin frustasi, nggak tahu bagaimana, belum mengerti, sehingga selalu bikin orang lain tuh jadi patokan, manusia yang jadi patokan. Ini dikatakan di sini membandingkan diri dengan orang-orang tertentu yang memujikan diri mereka sendiri. Jadi manusia, ya kan, suka kasih pujian dari ukuran manusia sendiri, yang sebetulnya di hadapan Tuhan itu sia-sia.
Ya kan? Karena haleluya, itu seperti bunga rumput. Kemuliaan manusia itu seperti bunga rumput. Sekarang ada, besok sudah nggak ada. Amin, saudara. Ya kan, walaupun orang bisa, orangnya sudah mati, orang masih puji. Wah, dia tuh hebat gara-gara dia ini. Oh, sekarang ada produk ini. Ya kan, tapi kalau orangnya, itu karena sebetulnya Tuhan ya. Tuhan yang kasih. Tapi kalau orangnya tidak kenal Tuhan, kasihan saudara. Sia-sia. Amin, saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Tapi dikatakan di sini, ya kan, kalau bahasa Indonesianya itu kata bodoh lah mereka itu ya. Tapi kalau bahasa Inggrisnya tuh dia is not wise, they are not wise, tidak bijaksana. Mulai sekarang saudara, saudara biarlah saudara dimerdekakan, ya kan, saudara ngakuin ini, menabur firman ini, benih. Firman adalah benih. Kerajaan Allah itu mudah, tidak rumit, tidak sukar, karena Allah itu pandai, Allah itu hebat, Allah itu penuh kuasa, dia paling bijaksana, sehingga dia bisa merancangkan karya keselamatan yang dahsyat, ya kan, tidak ada yang bisa menandingi dia, dan dia tahu bagaimana menolong kita, sehingga kita mampu, kita juga dikasih kemampuan untuk kita berjalan di dalamnya. Jadi kita bisa akuin gini, di dalam nama Yesus, saya tidak lagi menggolongkan diri saya atau membandingkan diri saya dengan orang-orang tertentu, ya kan, yang memujikan diri mereka dengan orang lain. Di dalam nama Yesus, saya tidak lagi di dalam nama Yesus, saya menolak, saya tidak lagi mengukur diri saya dengan ukuran saya sendiri atau dengan ukuran manusia, dan saya tidak membandingkan diri saya dengan orang lain. Karena Yesus adalah hikmat saya. Ya kan, saudara bisa renungkan ini, saudara akuin, ya kan, sehingga firman ini, benih ini waktu kita mengakuin, kita tabur pada diri kita, kita diingatkan saat kita mau kembali membandingkan tanpa kita sadari. Kenapa? Karena itu mungkin sudah terlanjur ada di jiwa kita. Karena dari kecil mungkin begitu, ya kan, dari kecil selalu orang yang jadi patokan, ya kan, bukannya firman, bukannya Yesus, tapi orang. Dan ini adalah persis yang iblis inginkan, supaya apa? Kita jangan melihat kepada Yesus. Karena dia tahu, kalau kita melihat kepada Yesus sebagai patokan, kita terus lihat dia. Wah, saudara, dia sudah kalah. Akan susah bagi dia, ya kan, untuk mengecoh, membodohi orang, kalau orang itu terus-menerus lihat kepada Yesus. Amin. Haleluya. Haleluya. Yang adalah anugerah kebenaran kita, hikmat kita, kekudusan kita, penebusan kita. Kalau kita terus lihat Yesus sebagai oke-nya kita di hadapan Allah, susah sekali untuk iblis mensabotase kita, saudara. Amin, saudara. Karena dia mau kita ngelihat keluar. Ya kan, waktu COVID juga gitu. Ya kan, ada beberapa orang kena, terus iblis taruh di pikiran saya, tuh, oh kamu oke, karena kamu gak kena. Saya bilang, apa? Itu gak ada hubungannya, itu kan dari luar. Orang kena gak kena, nah iblis mau membandingkan diri saya dengan yang lain. Ya kan? Tapi supaya kita lengah, kalau kita lihat diri kepada keluar, ya kan, kita jadi lengah. Kita tidak lagi berdiri di atas Yesus, batu karang kita. Ya kan? Jadi waktu itu, ya kan, saya diarahkan gitu, oh kamu gak apa-apa karena kamu, oh saya bilang apa? Saya bilang, kurang ajar kamu. Saya bilang, saya oke karena Yesus. Orang kena gak kena, gak boleh ngebandingin. Itu bukan oke-nya kita. Amin. Kita tidak lebih benar karena kita tidak mengalami, ya kan? Kita tidak kurang benar karena kita mengalami yang tidak baik. Kita tetap kebenaran Allah di dalam Kristus selamanya. Amin. Begitu juga Yesus bilang sama orang-orang, kamu pikir orang-orang Galilea itu yang darahnya dicampur siapa, Herodes atau apa, saya nggak tahu, kepada persembahan. Mereka kejam ya, dulu orang kejam ya, kejam sekali ya. Sekarang juga begitu, karena iblis, ya kan, dia tuh pembunuh manusia dari mula, ya kan. Yesus bilang ini, apakah kamu anggap mereka ya lebih gimana, lebih tidak baik atau kurang? Yesus bilang, kalau kamu tidak percaya, ya kamu tetap akan binasa. Amin, saudara. Makanya haleluya, Tuhan bilang, lihat kepada Yesus,
pemulai penyelesai iman kita. Sekarang perjanjian baru, sistem kerajaan Allah. Kita tidak lagi berada di bawah kuasa si jahat. Dia tidak punya akses lagi. Jadi semakin kita tahu kebenaran, semakin ya kan kita lebih mengerti bahwa akses itu sudah ditutup karena kita sudah ada di dalam bahtera. Ya kan, waktu Nuh dalam bahtera tidak ada air yang merembes. Amin, saudara. Haleluya. Hikmat Tuhan. Ya kan, Nuh tidak ada di dalam apa tuh flood, di dalam banjir. Ya kan? Haleluya. Kita sudah ada dalam Kristus. Tidak ada penghukuman bagi mereka berada dalam Kristus. Kita sudah berada dalam Kristus. Tidak ada penghukuman untuk kita yang berada dalam Kristus. Haleluya. Nah, kesadaran ini biar ditambah lagi. Ya kan, jadi haleluya, saat kita mau membandingkan diri kita, oh kita oke karena begini, langsung saudara ingatkan, saya oke karena Yesus. Saya tidak mau tahu apapun juga di luar. Kadang keadaan oke, ada manifestasi berkat, ada manifestasi kebaikan Allah, puji Tuhan, kita bersyukur. Tapi biar kita ingatkan lagi, ya itu bukan oke-nya saya. Saya oke, saya diberkati karena Yesus. Amin, saudara. Supaya apa? Kalau kita lagi ada berkat, lagi ada yang baik, kita nggak jadi lengah. Kita terus pikir, udah santai aja, tenang aja. Masih ada berkat kok. Nanti tunggu kalau masih oke kok keadaan di luar, hubungan saya baik-baik. Oke, saya nggak ada penyakit. Saya oke. Nah, bahaya, jangan. Alkitab bilang siapa yang pikir dia berdiri, siapa yang berpikir, menganggap berdiri, hati-hati jangan sampai dia jatuh. Kenapa? Karena lagi ngelihat dari luar loh. Oke-nya kenapa? Yang di luar ini bukan oke-nya kita. Kita nggak usah kecil hati, ya kan? Kita bersuka cita. Kalau memang lagi manifestasi, haleluya, puji Tuhan, nikmatin, besarkan dia, muliakan dia, lebih lagi bersyukur. Tapi itu tidak pernah oke-nya kita. Wow, kita sudah berada dalam kerajaan Allah selamanya. Wow, kita sudah berganti yuridis, berganti hukum. Kita tidak lagi berada di bawah hukum dosa dan hukum maut. Kita tidak lagi berada di bawah ilah dunia ini yang sangat-sangat licik. Ya kan, pembohong, tidak ada kebenaran di dalamnya, dan sangat kejam, luar biasa, saudara. Puji Tuhan bagi kasih Bapa. Ya, haleluya, thank you Lord, terima kasih Abah untuk kasih-Mu yang luar biasa. Haleluya, thank you Jesus. Jadi baiklah, mulai hari ini kita tanam firman ini di dalam nama Yesus. Ya kan, kalau saat kita mulai merasa down atau kita mulai merasa, wah si Ana begitu gini-gini tuh, saya enggak begitu. Tunggu dulu, tangkap. Enggak. Anak saya oke. Bukan karena saya begini gitu, enggak. Karena Yesus, itu sebabnya saya bisa mendisiplin mereka. Anak saya oke, karena mereka adalah murid Tuhan, mereka milik Yesus. Kalau saya bisa mendisiplin, saya bisa mendidik mereka, itu karena Tuhan. Dan selalu balik ke Yesus. Jadi iblis tuh frustasi nanti. Amin. Kitanya nggak usah stres. Amin. Dia akan terganggu terus. Begitu kita bangun tidur, aduh. Haleluya, dia sudah stres. Amin, kita nggak usah fokus ke dia ya. Jadi kita lihat di sini Tuhan, Tuhan kasih contoh ya. Tuhan sendiri tidak begitu, saudara. Dia tidak pernah menuntut saudara. Kenapa sih kamu nggak gini? Orang itu sudah berdoa 3 jam, kamu juga harus berdoa 3 jam dong. Amin. Nah, Tuhan akan pakai otoritas rohani, leader yang benar, ya kan, untuk mendidik saudara, ya kan, untuk mengingatkan saudara. Ya kan, dalam kasih, kamu tuh imam, kamu tuh raja, ayo ikut doa. Amin, sudah bisa ya. Tapi Tuhan tidak pernah membandingkan. Tuhan tidak pernah membandingkan. Nah, sekarang saya beri contoh di sini. Bagaimana sikap Tuhan sendiri, ya kan? Bagaimana dia sendiri tidak membandingkan. Jadi ini adalah kuknya Tuhan Yesus yang mudah dan bebannya yang ringan. Saya bacakan di sini, ya kan? Karena Petrus tuh dia insecure ya. Petrus tuh mungkin kita nggak tahu latar belakang orang. Saya juga dulu merasa selalu kurang. Ada sesuatu yang kurang. Iya kan, bertahun-tahun. Kenapa? Karena saya lihat orang, saya nggak seperti si Anu tuh. Si Anu pinter bicara, pinter bergaul. Saya nggak seperti si Anu.
Tapi Tuhan tidak begitu. Amin, saudara. Haleluya. Akhirnya setelah lebih lagi bergaul sama dia, kalau terus-terus kita tak akan dapat kebenaran. Kebenaran itu memerdekakan. Sekarang ya udah, saya menerima diri saya di dalam Kristus, happy-happy aja. Di sini contohnya, ya kan? Waktu itu Tuhan lagi bicara sama Petrus, ya kan? Nah, Petrus ini mau ngebandingkan dirinya. Karena waktu mereka lagi makan bareng-bareng, Petrus tuh agak takut tanya sama Tuhan. Ya kan, dia masih ada rasa bersalah. Kenapa rasa bersalah? Karena dia selalu pengen membuktikan dirinya bahwa dia tuh bisa gitu loh. Tuhan, ya kan, kalau biar semua orang meninggalkan engkau, aku tidak akan meninggalkan engkau. Dia mau berdiri di atas kebenaran dia. Ya kan, dari situ akan timbul rasa tidak aman, insecure bahasa Inggrisnya ya. Selalu ada rasa bersalah. Ya kan, selalu kemudian backlash-nya itu kepingin sekali berhasil untuk membuktikan dirinya oke. Nah, itulah Petrus ya. Tapi puji Tuhan, kita sudah ciptaan baru. Ini cuma sebagai pelajaran. Ya, jadi waktu mereka makan bareng-bareng, ya kan, Yohanes itu bersandar di dadanya Yesus. Dulu mereka kan makan bareng-bareng, jadi customnya mereka ya, kebiasaan mereka ngelendet tuh bersandar begini ya ke dadanya Yesus ya, Yohanes. Karena Yohanes tuh percaya sekali kasih Allah. Dia percaya akan kasih Allah. Dia merasa dia sangat dikasihin, bukan merasa, dia percaya. Ya kan? Sedangkan Petrus di dalam kelemahan dia selalu mau membuktikan bahwa dia mengasihi Tuhan. Makanya waktu itu dia tanyain tuh sama Yesus, siapa yang bakal mengkhianatin? Kenapa Petrus harus lewat Yohanes? Karena dia merasa dia salah pikir, dia pikir Yesus lebih mengasihi Yohanes. Kalau sekarang saudara pikir Allah lebih mengasihi hamba Tuhan ini, si Anu, mungkin orang yang kenal. Oh wah ya sudah, Allah lebih mengasihi dia karena saya belum sungguh-sungguh seperti dia, saya belum begini dan begitu, dia kan sudah melayani ini, dia begini dan begitu. Saudara, itu bukan pikiran dari Tuhan. Biarlah saudara dirubahkan, merdekakan dirimu dari cara pikir itu. Tidak sesuai firman. Itu saudara sedang apa? Membandingkan diri saudara. Ya kan, saudara pakai orang sebagai patokan. Itu tidak perlu. Amin, saudara. Tuhan mengasihi saudara tanpa syarat, yaitu apa? Inilah kasih itu. Bukan kita yang mengasihi dia, tapi dia yang telah mengasihi kita dan menyerahkan putranya bagi pendamaian dosa kita. Amin, saudara. Dan Alkitab mengatakan ya, di banyak ayat tuh, saya ada catatnya, nanti berikutnya lagi ya. Allah itu tidak memandang rupa, karena semuanya dibeli dengan harga yang sama, ya kan? Kebenaran yang Allah kasih itu hanya satu, first class righteousness, kebenaran kelas 1. Jadi kalau kayak di pesawat itu ada first class, ada kelas 1, ada kelas ekonomi. Yang Allah kasih itu first class righteousness, semuanya tuh di kelas 1, di kelas first class. Amin. Karena itu kebenarannya Yesus yang dikasih. Kebenaran Yesus tuh gak ada kebenaran A, kebenaran B. Kadang kalau kebenaran A, wah semuanya sempurna. Allah sangat menerima. Allah sangat berkenan. Ya kan, selalu Allah dengar doanya. Tapi kalau kebenarannya B ya, belum tentu, kadang-kadang Tuhan dengar, kadang-kadang Tuhan enggak, belum tentu selamat. Itu tidak benar. Karena hanya satu kebenaran yang Allah kasih. Hanya satu korban yang sempurna yang menyebabkan kita bisa lahir kembali dan jadi orang benar. Kebenarannya Yesus Kristus. Nah, pengajaran-pengajaran tradisi yang sudah tercampur dengan perjanjian lama, itu iblis penipu, mencampur sehingga kebenaran itu sepertinya kebenaran Yesus tuh tidak cukup. Yesus tuh hanya alfa, dia bukan omega, ya kan? Nah, iblis akan pakai ayat-ayat karena dia licik yang tidak sesuai konteks perjanjian baru. Seolah-olah, ya kamu harus kerjakan keselamatan. Memang benar. Emangnya gampang masuk surga? Kamu harus kerjakan keselamatanmu. Kalau enggak, mana bisa? Itu enggak sesuai konteks. Kerjakan keselamatan itu dengan takut dan gemetar bukan karena kita takut hukum, karena tidak sesuai dengan ayat lain.
Kan sudah dibilang tidak ada penghukuman, sudah dibilang kita sudah diterima selama-lamanya di dalam yang dikasihinya, sudah dikatakan di Kolose kita punya penebusan di dalam Dia, kita memiliki penebusan kita, pengampunan dosa. Jadi kalau terjemahan begitu saja, itu tidak sesuai konteks. Itu adalah suatu tipuan yang iblis pakai untuk membuat anak-anak Tuhan. Jadi seperti Petrus ini sebelum lahir baru. Ya kan? Seperti ada sesuatu yang kurang damai, terus selalu melihat hamba Tuhan itu sebagai doanya lebih didengar, ya kan, lebih ada kuasanya, ya kan, lebih dekat sama Tuhan. Saya belum sampai segitu. Itu bukan pengertian yang benar. Amin, saudara. Haleluya. Hamba Tuhan itu ibaratnya pupuk, ya kan, kita kan diibaratkan seperti taman yang sudah diakhiri dengan baik. Kita sudah lahir dari Allah yang baik. 1 Yohanes 5 ayat 1. Kita yang percaya Yesus adalah Kristus sudah lahir dari Allah. Kita sudah tanah yang diakhiri dengan baik. Kita sudah dikasih hati yang baik. Ya kan, manusia yang lama kita yang hatinya keras, tidak akan pernah bisa berbuah kebenaran, tidak akan pernah bisa berubah. Ya kan? Itu sudah digantikan dengan hati yang baru. Kita ibarat taman yang diakhiri dengan baik. Tapi Tuhan perlengkapi lagi, saking Dia hebatnya, saking Dia murah hatinya, saking Dia sayangnya sama kita. Dia mau kita lebih dipercepat, ya kan? Dia kasih urapan kepada anak-anaknya, sehingga ada yang dipanggil sebagai gembala, sebagai imam, bukan imam, semua kita imam, sebagai guru, sebagai evangelis, ya kan, sebagai nabi, sebagai rasul. Itu kalau guru itu ibaratnya dia kasih yang lebih detail, ya kan? Dia haleluya seperti pupuk, saudara. Karena dengan lebih mengerti apa yang sudah didengar itu dikasih pupuk supaya ada akarnya, lebih mengerti lebih jauh, lebih lagi disiramin, sehingga apa yang sudah didengar itu sebagai taman yang sudah mulai ditanamin, apa yang sudah ditanam itu mulai keluar akarnya lebih banyak, sehingga iblis tidak gampang mencabut. Ya kan, melewat orang, opini orang, pelakuan orang gak gampang dicabut. Itu pupuk, saudara. Amin. Pengajaran yang benar itu yang dari guru-guru yang Tuhan kasih ya, itu adalah pupuk supaya lebih cepat. Kayak suami saya sekarang lagi nanam tomat, ya kan? Di sini antik, saudara. Ya kan, pohon cabai, dia juga tanam cabai. Saudara, pohonnya tuh cuma segini. Ya kan, ini seperti tangan saya ini ya. Tahu nggak, saudara? Cabainya, pohonnya cuma segini loh. Saya nggak besar-besarin. Cabainya tuh segini. Cabainya besar sekali, saudara. Jadi pohonnya sama cabainya. Cabainya tuh 2/3 dari pohonnya. Saya bilang, wah antik sekali nih pohon. Di Indonesia nggak ada yang begini. Nah, tomat juga gitu. Dia kasih pupuk. Jadi yang dikasih pupuk itu tumbuhnya lebih cepat. Amin, saudara. Jadi saudara, haleluya. Saudara biarlah bertekun. Ya kan, jadi di sini waktu itu balik lagi. Ini contohnya, Allah tidak membanding-bandingkan, Allah tidak memandang rupa, sudah dibeli dengan harga yang sama. Semuanya punya posisi yang sama di hadapan Allah. Amin. Haleluya. Nah, Tuhan mengurapin orang-orang yang terpanggil untuk pelayanan, bukan untuk hubungan pribadi. Ya kan? Jadi di sini saya bacakan dari Yohanes, bagaimana Tuhan kasih contoh. Ya kan? Hal ini di Yohanes 21 ayat 19 sampai 23. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Kenapa Petrus gitu? Dia minta disalibkan terbalik. Dia nggak mau disalibkan sama seperti Yesus, karena dia merasa tidak layak. Ya, sebetulnya Petrus nggak usah mati begitu sih. Tapi itu imannya dia. Allah tuh nggak suka mengkritik. Seberapapun imannya kita, asal kita melakukannya untuk dia terima loh. Nah, karena dia nggak banding-bandingin, jadi sebetulnya dia nggak usah mati. Tapi pengertian Petrus begitu, ya terserah, it's okay, ya kan, Allah terima, ya kan. Jadi Tuhan bilang, oh kamu akan mati gini. Kenapa Yesus ngomong gitu? Karena imannya Petrus, ya kan. Terus juga sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Kenapa Yesus bilang gitu? Karena matanya Petrus suka jelalatan. Petrus tuh suka ngelihat ke kanan dan ke kiri. Alkitab bilang jangan suka ngelihat ke kanan dan ke kiri. Kalau kita lagi nyetir,
Kita lagi percaya Tuhan, kita lagi naik mobil, mata kita ke kanan dan ke kiri jangan sampai nabrak. Amin. Mata kita melihat ke depan, kepada Yesus, firman-Nya, penebusannya. Amin, saudara. Supaya kita nggak nabrak. Supaya kita nggak membanding-bandingkan diri. Ya kan? Kenapa Yesus bilang itu? Karena waktu dia bilang ikutlah aku, ada kuasa. Ya kan? Firman-Nya adalah roh dan hidup. Ya kan? Kalau Petrus terus tangkap itu nolong dia. Dia bilang ikutlah aku. Kenapa dia nggak bilang situ sama Yohanes? Karena Yohanes tidak perlu. Petrus mungkin perlu. Yohanes tuh sudah nggak usah di ngomongin, ikut dia. Matanya ke Yesus terus. Amin. Haleluya. Ketika Petrus berpaling, nah baru dia bilang ikutlah aku. Dia langsung ia melihat bahwa murid yang dikasih Yesus sedang mengikuti mereka. Dia langsung nengok, ikutlah aku. Itu si Yohanes. Dia langsung matanya ke Yohanes. Ya kan? Yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan yang berkata, Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau? Ya kan? Jadi Yohanes itu nanya Yesus, Tuhan siapa? Engkau bilang, siapa Tuhan? Dia nanya. Kenapa? Karena Petrus suruh. Petrus penasaran, gak berani, dia suruh Yohanes. Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, baru dibilang, Tuhan, apakah yang terjadi dengan dia ini? Ya kan? Ini dia gimana? Karena kan Tuhan baru ngomong, Petrus, kamu nanti akan begini. Terus langsung Yesus bilang, ikut aku. Nah langsung abis itu Petrus ngelihat kepada Yohanes. Ya kan? Kalau Yohanes gimana Tuhan? Nah ini kan. Jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Waduh, ini dia. Kadang gambaran orang tentang Yesus itu, Yesus yang lemah lembut, Yesus yang lemah gemulai, yang selalu iyo. Yesus tuh gak begitu, saudara. Dia lembut hati, dia murah hati, tapi dia tidak lemah lembut seperti pria, seperti wanita. Dia nggak pelintat-pelintut, dia bisa tegas. Karena tujuannya selalu mengasihin. Yesus tuh nggak pernah salah loh. Kalau dia tegas itu untuk menguatkan kita. Dia sempurna, ya kan? Tuhan nggak pernah bicara kasar. Tuhan pernah bicara kalau penerjemahan bodoh lah itu. Terjemahan itu terjemahan manusia. Tapi dia bisa bicara tegas. Tuhan sangat menentang tradisi agamawi, ya kan, yang menyebabkan firman Tuhan hilang kuasanya, menghalangi orang untuk terima dari Tuhan. Dia bisa bicara tegas loh, karena dia mengasihi manusia. Tujuan dia tegas itu kadang bisa orang pikir kasar, tapi karena dia mengasihi manusia, dia membenci tipuannya iblis, dia membenci hal-hal yang menghalangi orang sampai tidak bisa terima dari Tuhan, karena dia mengasihi manusia. Wow, thank you Jesus. Jadi Tuhan bilang, apa urusanmu? Sekarang juga sama. Yesus Kristus tetap sama kemarin, hari ini, dan sampai selamanya. Apa urusanmu? Kita nggak usah membanding-bandingkan diri kita. Ya kan? Bahkan dengan hamba Tuhan yang luar biasa, nggak usah jadi, kita bilang, contohlah iman mereka. Bukan jadi patokan, iman mereka. Mereka beriman sama siapa? Benar nggak pengajarannya? Apa kita didorong kepada orang itu atau kepada dirinya? Untuk kita bergantung seolah-olah hanya mereka yang bisa dengar dari Tuhan. Ya kan, kita nggak bisa. Kita terus-menerus kurang kita enggak. Tapi kalau yang baik, ya kan, seperti juga ya salah satu guru saya yang Tuhan bawa dalam hidup saya, kenapa dia jadi panutan yang baik? Dia juga meninggal selesai perlombaan iman, ya kan, semuanya baik, ya kan, luar biasa. Bagusnya apa? Dia selalu mengarahkan kita sama firman. Dia selalu firman ya, kalau kamu dengar nubuatan, walaupun dia kasih banyak nubuatan, kamu harus uji. Kalau nggak sesuai, kalau nggak ini, apalagi pribadi, kamu nggak usah terima. Dia bisa ngomong gitu. Selalu firman, harus uji firman. Jangan bangun pelayananmu atas karunia ya. Jangan, selalu firman ya. Kamu selalu harus ke firman. Jadi itu contoh yang baik. Karena dia mengarahkan kita kepada Tuhan. Itu pelayanan perjanjian baru. Ada hamba Tuhan yang bilang,
yang lain. Saya pernah lihat, saya tidak ingat, tapi dia ngomong, wah, dia dapat pesan langsung loh, buatan dari Tuhan langsung loh. Dalam pikiran saya, kita semua bisa dengar Tuhan langsung loh. Kenapa cuman itu? Kenapa cuman dia? Kenapa? Ya kebiasaan membandingkan ini. Ya kan, jangan saudara. Nggak perlu ya, nggak perlu. Haleluya. Hormatin hamba Tuhan. Dan belajar, nggak usah membanding-bandingkan hamba Tuhan juga. Terus ajarannya yang kita harus uji. Ajaran tuh harus dihakimi. Kita harus mengerti. Kalau saya ngomong sesuatu mengenai ajaran, saya tidak menghakimi orangnya. Tapi firman Tuhan, jangan percaya setiap roh. Uji apa yang baik. Benar nggak, sesuai nggak konteksnya dengan perjanjian baru. Walaupun saya mengasihi orang itu, saya nggak akan terima loh. Saya nggak mau kompromi. Karena kalau sudah mulai kompromi, ya kan nanti efeknya maut, saudara. Ya kan? Jadi ajarannya. Tapi orangnya jangan. Terus Yesus bilang ini, itu apa urusanmu? Nggak ada urusan sama kita. Kita tidak kita adalah carang. Kita tidak dipanggil sebagai penilai. Kita dipanggil sebagai garden, taman. Kita adalah menerima dulu dari dia, dan dari situ kita jadi penabur seperti dia. Penabur yang terbesar adalah Yesus, Allah Bapa. Dia adalah the greatest giver. Pemberi yang terbesar itu adalah Allah Bapa. Dia berikan semuanya untuk kita yang tidak layak. Kalau kita terus-menerus membiarkan firman-Nya tumbuh, kita akan jadi penabur seperti dia. Amin, saudara. Haleluya. Kita dipanggil untuk penabur, bukan penilai. Yang kita harus uji itu ajarannya. Amin. Jadi waktu itu, Yesus bilang, apa urusanmu? Terus, haleluya. Tapi engkau, saudara dan saya, ikutlah aku. Ikut dia. Ya kan? Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Ya kan? Jadi haleluya. Thank you Lord Jesus. Sekarang Yesus sudah ada di dalam kita, ya kan, tidak susah. Ya kan, bagaimana kita ikut dia? Bukan, saya harus ikut dia. Saya enggak, kita ngakuin aja firman-Nya. Kita mengatakan, saya dombanya Yesus, saya bisa dengar dia. Waktu kita mengatakan Yesus adalah gembalaku, kita lagi ngikutin dia tuh. Jiwa kita lagi arahkan ke dia. Jiwa kita lagi dibikin makmur lebih lagi. Amin, saudara? Tidak rumit. Ya, jadi ini Yesus tetap sama. Sekarang dia juga bilang gitu sama saudara. Hey, nggak usah terlalu dipikirin. Kenapa ya orang itu masih muda udah meninggal? Kenapa hamba Tuhan ini begini? Itu bukan urusan saudara dan saya. Urusan kita ialah, bagian kita ialah fokus sama Yesus. Kita sendiri fokus sama dia. Kita haleluya. Kita menjadi penabur firman, penerima firman, supaya taman kita seperti taman. Kita seperti taman, jadi banyak keindahan, banyak buah ya kan dalam hidup kita. Kita dipanggil untuk jadi penabur yang bersukacita. Kita sudah dipanggil jadi kepala dan bukan ekor. Kita adalah imam-imam dan raja-raja. Jadi bagian kita, kalau kita ada ngelihat sesuatu yang tidak baik, bagian kita sebagai raja dan imam? Berdoa. Amin, saudara. Kita bisa memperkatakan firman bagi orang itu untuk nolong orang itu. Ya kan? Kita bisa berdoa buat mereka. Kita menolak untuk ikut dengan mereka yang mengikat. Perkataannya mengikat. Contohnya begitu. Ada satu contoh ya, tanpa kita sadarin, karena banyak anak Tuhan, kita sedang dipulihkan supaya kita sadar kita semua ada kuasa yang luar biasa di mulut kita untuk mengikat atau melepaskan. Ya kan? Itu Matius itu berikutnya. Contohnya begini, ada satu orang yang dari kecil dulu dia nggak tahu latar belakang apa, dia suka marah, sering marah, dan kalau marah itu marah sekali ya, seperti kalap gitu loh. Nah, setelah itu dia lahir baru. Haleluya. Thank you Lord Jesus. Tapi setelah dia lahir baru, sayangnya keluarga dia itu kadang-kadang, karena dia mungkin dia pasti tidak mengerti sistem kerajaan Allah ya.
Jadi mungkin dari dianya sendiri suka merasakan yang udah lahir baru, suka merasa nggak enak. Dia mungkin ngomong lagi, kita nggak tahu. Keluarganya selalu nyebut dia, memang dia orangnya begitu. Udah gitu dia menikah, istrinya juga nyebut gitu, memang dia orangnya begitu. Sampai sekali waktu dia tembak saudara kandungnya, dia lagi marah atau katanya mungkin nggak sengaja, dia di penjara. Tapi orang-orang sekelilingnya selalu ngomong, dia tuh begitu orangnya. Waduh, kasihan. Mungkin tidak, rupanya dalam hidup dia tidak ada orang yang rela ya kan memperkatakan jati diri dia yang sebenarnya. Makanya jati diri itu penting sekali, saudara. Haleluya. Tapi puji Tuhan, dia sudah diselamatkan. Ya, saya sudah berdoa buat dia, ya kan, di dalam nama Yesus supaya dia diberikan kesempatan. Ya kan, pasti ada jalan keluar ya. Jadi Tuhan itu baik ya. Haleluya, kita bisa jadi berkat sebagai imam dan raja. Dan kita jangan ikut-ikutan nyebut orang. Kita jangan nyebut orang, saudara-saudara seiman kita tuh pemarah. Dia bilang pemarah. Ada saat kita konseling. Kita bisa, oh orang ini tindakannya masih gini. Oh kita jangan begini. Karena dia masih belum ngerti. Tapi kita jangan mengecap mereka. Kita jangan mengutuk mereka. Dengan kita nyebut mereka sebagai pemarah, penipu, apa nggak tahu yang lain. Jangan. Saudara seiman kita jangan sebut mereka begitu. Amin, saudara. Thank you Lord. Saudara akan jadi berkat. Jadi ingat saudara, thank you Lord. Kita sudah kerajaan Allah, kita jangan membandingkan diri. Ya kan? Jadi kalau kita dicobai, tolak aja. Tidak, saya oke karena Yesus. Saya dikasih karena Yesus. Pada saat kita lagi baru mencapai, Tuhan bekerja dalam kita, karunia-Nya bekerja, terus kita menerobos. Wah, ada sesuatu yang luar biasa. Hati-hati. Jangan pakai itu sebagai jati diri. Karena dari situ, sebentar lagi, bisa langsung jatuh, saudara. Karena kalau kita pikir, kita lupa. Kita nggak balik lagi. Kita nggak pakai lagi jati diri kita. Kita tidak berdiri di atas batu karang. Ya, dipermalukan nanti. Punya masalah lagi. Harusnya kan yang percaya Yesus adalah Kristus sebagai kebenarannya, sebagai batu penjuru. Teguhkan lagi dan lagi. Tidak akan pernah loh. Never. Tidak akan pernah dipermalukan. Jadi gimana supaya tidak pernah dipermalukan? Ya pakai aja terus. Ngakuin aja terus. Pelihara. Saya kebenaran Allah dalam Kristus. Yesus yang tidak berdosa jadikan dosa agar saya jadikan kebenaran dalam Kristus. Terus kita pelihara 1 Korintus 1:30. Yesus adalah hikmat Allah bagi saya. Yesus adalah anugerah kebenaran saya. Dia adalah kekudusan saya. Dia adalah penebusannya. Terus kita ngakuin dan dengar lagi pengajaran yang selaras. Jadi itu semakin lama semakin berakar, semakin lebih ngerti, oh apa artinya Yesus hikmat bagi saya. Berarti tidak mungkin tidak ada jalan keluar. Karena hikmatnya selalu bisa mengatasi semua masalah dan semua masalah kita sudah diatasi. Apa artinya kebenaran kita? Berarti dia kelayakan kita. Kita selalu bisa punya akses kepada Bapa. Kita sudah dilayakkan selamanya. Kita nggak akan pernah ditinggalkan oleh Allah selama-lamanya. Kita sudah layak untuk ambil bagian dalam warisan kita. Itu artinya kekudusan kita jangan fokus, saya masih gini, saya masih belum kurang kudus. Nggak usah. Benih, ingat, kerajaan Allah menabur benih, ada kuasa yang memerdekakan kita dari kebiasaan buruk dengan apa? Ngakuin Yesus kekudusan saya. Amin. Saya nggak usah ini itu dari kekuatan saya sendiri, karena itu adalah seperti Kain, ya kan, pengajaran dari dunia yang self motivasi. Saya bisa berubah gini gitu. Mau dikenan Tuhan pakai kekuatan sendiri. Makanya selalu ada rasa tidak pernah ada damai karena berusaha dengan kekuatan sendiri. Saya harus berhenti ini dan itu supaya saya kudus. Itu bukan gitu. Itu bukan kerajaan Allah. Tidak ada kuasanya dan sangat-sangat melelahkan. Terima tabur benihnya. Terima dengan iman, tabur dan pelihara. Nanti makin lama saudara melihat diri saudara yang sebenarnya. Saudara Yesus adalah kekudusan saudara. Saudara sudah dikuduskan 1 kali selamanya. Ibrani 10 ayat 10. Oleh persembahan tubuhnya. Bukan oleh jeripayahmu seperti orang dunia. Orang dunia begini, saya begini dan gitu. Oh saya pakai dengan cara ini dan itu supaya saya kudus. Itu kita bukan begitu. Kita sudah ada dalam kerajaan Allah. Sistem kerajaan Allah adalah menabur benih. Dan kerajaan Allah adalah kuasa. Dan firman Tuhan mengatakan, ya kan, haleluya, thank you Lord Jesus. Ada satu ayat yang saya harus baca untuk saudara ya.
ya kan? Itu saya tadi baru, nanti kita bicara lagi berikutnya. Itu Yesus kekudusan kita, Yesus penebusan kita. Gimana kita keluar dari masalah ini? Waduh, soal hutang, kekurangan uang segala macam. Kita sudah ditebus dari kutuk hukum Taurat. Dia adalah, Yesus adalah, haleluya, jalan keluar dari hutang. Dia sudah jadi miskin, ya kan? Sehingga walaupun dia kaya, dia punya semuanya loh, bukan cuma uang. Jadi kekayaan menurut takaran Allah itu bukan cuma uang. Yesus punya semuanya. Tapi dia sudah menyerahkan semuanya. Dia benar-benar miskin. Sampai baju pun dia nggak ada. Semuanya sudah diambil. Nama baik dia. Ya kan, pengharapan sebagai manusia. Dia mati muda. Dia sudah dipermalukan. Dia jadi miskin semuanya. Ya kan, martabat dia. Kehormatan dia. Semuanya sudah diambil. Amin, dia sudah ditinggalkan semuanya. Dia menang kesepian. Penolakan, dia sudah dihianatin. Semuanya benar-benar habis. Supaya saudara yang akan dijadikan kaya oleh karena kemiskinannya. Dan bukan hanya kaya soal uang, tapi kaya akan kasih karunia. Kaya akan semuanya yang dia milikin. Kita sudah punya akses. Ini satu ayat yang saudara dan saya bisa renungkan. Haleluya, thank you Lord Jesus. Bentar ini ya, saya buka ini ya. Haleluya, thank you Lord Jesus. Ya kan, saya bacakan Lukas 12 ayat 32. Janganlah takut, hai kamu kawanan kecil, karena Bapakmu telah berkenan memberikan kamu kerajaan itu. Wow, Lukas 12 ayat 32. Janganlah takut, saudara dan saya. Ya kan, karena Bapak surgawi kita, Aba, Bapak kita telah berkenan memberikan kita kerajaan itu. Kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Bukan soal hanya bertahan hidup. Hidup ini lebih penting dari sekedar makanan dan pakaian. Ada tujuan Allah buat kita. Kita sudah dikasih mahkota. Ya kan? Kasih karunia. Ya kan? Dia memahkotai kita dengan kasih karunia dan rahmat. Kita sudah dikasih urapan sebagai imam dan raja. Nomor 1, tugas raja dan imam Atta, bertitah, bicara dulu. Ya kan, setelah itu, ya kan, sebagai anak dia, sebagai taman, waktu kita mulai berbicara, menggemakan firman-Nya, menabur benih firman-Nya, kembalikan kepada dia. Ke kita dulu sehingga iman kita dibangun, karena iman timbul dari pendengaran oleh firman Kristus. Kenapa firman Kristus? Karena berdasarkan Kristus kita sudah dilayakan. Makanya nomor 1 jati diri, dan setelah itu ya kan kita nabur ke diri kita, ya kan, karena kita taman, dan setelah itu kita kembalikan ke dia. Kita kembalikan karena Yesaya 55, firmanku yang kembali kepadaku, ya kan, tidak akan kembali dengan sia-sia. Itu akan menghasilkan apa? Benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Kalau kita punya terus-menerus, kita bertekun menabur firman ke diri kita, mata kita berhenti, tidak bergabung dengan mereka yang suka diskusi aja mengenai yang dari luar. Doakan aja, jangan buang waktu, doakan aja. Amin, saudara. Kita fokus saja sama Yesus, fokus sama firman-Nya. Ya kan? Sehingga kalau kita benar-benar fokus, waktu kita udah habis untuk yang lebih utama. Itu tidak akan sia-sia. Nanti dari situ kalau kita terus-menerus akan lagi ada benihnya, akan ditambahkan. Seperti itu yang saya alamin. Saya makin lihat di firman ini luar biasa ya. Wah, kok nggak kelihatan sebelumnya. Wow, dibukakan lebih lagi. Kenapa? Karena makin kita kembalikan, kita ke kita dulu, kita tabur, kita beriman, kita kembalikan ke dia, dia akan menyediakan benih buat penabur. Kita semakin lebih lagi dikasih benih-benih dan roti, berkatnya semakin bertambah. Wow, saudara, banyak hal ya. Thank you Lord Jesus, thank you Lord Jesus. Allah berkenan memberikan kerajaannya kepada saudara, seluruh kerajaan loh. Amin, saudara. Thank you Lord Jesus, seluruh kerajaan. Dan di dalam kerajaan Allah tidak ada pas-pasan. Nggak usah merasa bersalah, nggak usah merasa tersinggung. Ada orang yang tersinggung. Ibu Monica nggak, kenapa harus ngomong saya? Karena ngelihat dari luar. Ya kan, itu bukan kerajaan Allah. Ya kan, Tuhan sudah berkati saudara dengan segala berkat. Sudah dijadikan kaya. Ya kan, kaya menurut ukurannya Tuhan, tergantung level iman kita. Kita nggak usah membanding-bandingkan. Nah, kenapa kita tersinggung? Karena banding-bandingkan. Enggak. Untuk di mata Tuhan, saudara sudah dijadikan kaya loh. Saudara sudah diberkati dengan segala berkat. Saudara sudah dilayakan. Haleluya, thank you Lord Jesus. Di dalam kerajaan Allah
tidak ada hutang, tidak ada kemiskinan, tidak ada kutukan, tidak ada maut, tidak ada kebencian, tidak ada penolakan. Amin, saudara. Tapi di dalam kerajaan Allah ada terang, ada hidup, ada sumber hidup, ada kelimpahan kasih karunia, ada hikmat, ada pengharapan yang tidak mengecewakan. Di dalam kerajaan Allah ada penerimaan Allah. Allah selalu menerima kita. Dia menikmatin kita. Di dalam kerajaan Allah ada sukacita berlimpah-limpah. Karena dalam kerajaannya ada juga hadirat Dia. Amin, saudara. Haleluya, dalam hadirat Dia ada sukacita berlimpah-limpah. Dan di tangan kanannya ada nikmat senantiasa. Yesus adalah tangan kanan Allah. Waktu kita lebih lagi sadar kita siapa di dalam Dia, kita akan menemukan kebahagiaan itu yang sempurna, sukacita yang sempurna yang begitu kita rindukan. Yang kita dulu pikir, ya kan, kalau dulu saya sebelum lahir baru, aduh kalau bisa keluar negeri hebat ya, kalau bisa punya pacar yang begini-gini hebatnya. Tapi kemudian tidak pernah puas, tidak ada kepuasan. Tapi waktu sudah ketemu Dia, wow, ada sesuatu kepuasan yang dari situ baru bisa menikmatin. Amin, saudara. Baru dari situ, ya kan, kerajaan Allah, ya kan, Dia bawa saya ke negara-negara yang secara manusia mustahil. Tapi bagi Dia nggak ada yang mustahil. Amin, saudara. Thank you Lord Jesus. Tuhan mengasihi saudara. Dia berkenan memberikan kerajaan kepada saudara. Haleluya. Saudara adalah imam dan raja. Saudara anaknya. Dia adalah bapak saudara. Yesus adalah raja di atas segala raja. Saudara di bawah Dia adalah gembala saudara. Saudara tidak akan kekurangan apapun. Dia sudah sediakan meja penuh dengan hidangan, ya kan, benih-benih firman-Nya. Saudara adalah taman yang diairi dengan baik. Silahkan izinkan Dia memimpin saudara. Apa yang saudara butuhkan dalam hidup saudara, mata saudara nggak usah ke kanan dan ke kiri. Saudara nggak usah banding-bandingkan, karena Allah menerima saudara dengan sepenuhnya. Ya kan, saudara adalah prioritas Dia. Amin. Saudara penting di mata Dia. Dan saya katakan yang terbaik jadi, haleluya, di dalam hidup saudara dan keturunan saudara, keluarga saudara, dalam nama Yesus.